Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kurang semangat sepertinya. Ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Bapak-bapak yang menjawab salam kurang semangat, saya doakan tidak bisa kawin lagi. Cemburu ibu-ibu, langsung minta jawaban. Apa jawabannya, Bu? Jalan-jalan ke Bukit Meranti, singgah sebentar minum kopi. Kalau bapak-bapak berani kawin lagi, artinya bapak cari mati. Betul, Bu? Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga fi yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, para tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Lurah Adinda Eka Iskandar, ya, sudah 24 tahun kita tidak bertemu, akhirnya diketemukan di Masjid Fastabikul Khair. Yang kami hormati Ketua BKM Haji Ilham SPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj Bapak Solorno. Luar biasa perjuangannya dari pagi hingga malam hari. Ya, luar biasa penyambutannya, makanan yang dihidangkan kepada kami, ya, sungguh lengkap, ya, sempurna. Jadi makanan kesukaan kami langsung disiapkan. Ya, semoga Bapak Ketua Panitia Pak Solorno sehat selalu, dimurahkan rezekinya, tetapi jangan ditambah istrinya, tetap satu, Pak, ya. Ya, satu aja payah habisnya, Pak. Begitu juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang besar tidak disebut nama, yang kecil tidak disebut gelar. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Ketika saya diundang oleh Ketua Panitia Pak Solorno, bisa nggak mengisi Isra Mi'raj, ya, di Masjid Fastabikul Khairat, saya katakan siap. Saya tidak pikir bayaran, saya tidak pikir honor. Yang mikirkan kan panitia, saya tinggal terima. Betul? Karena uang sama saya nomor 6, Bu. Nomor 1 sampai 5 rukun Islam. Setelah itu baru mikiri uang, betul?
Ada juga yang nanya, Pak Ustadz, untuk apa ceramah? Cari amplop ya? Saya tegaskan, saya ceramah bukan cari amplop. Cari apa? Amplop saya buangin, Dek. Kalau isinya urusan ibu negara itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, ya, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Apa kabar Bapak Ibu malam yang berbahagia ini? Baik? Alhamdulillah. Perkenalkanlah, saya Ustadz Denny Fitriadi MAG from Medan, dari pesantren Darul Araparaya. Alhamdulillah, ya, kita dapat bertatap muka awal ya perjalanan kami menuju ya kelurahan Balai Desa. Balai apa? Balai Jaya. Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Oh, artinya saya sudah terbang ya ke provinsi lain, dari Sumatera Utara menuju Provinsi Riau. Alhamdulillah, luar biasa saya lihat di ya Balai Jaya ini seperti di Serambi Mekah ya, ajan terus menerus, banyak jamaahnya. Apalagi tadi adik-adik nasibnya yang luar biasa, semangat-semangat ya, cantik-cantik. Udah cair tadi belum? Nanti kalau kurang bilang ya. Ya, ini luar biasa, harus ditingkatkan, diistiqomahkan. Ya, sangat sahdu ya, nyanyiannya menyentuh hati. Ya, luar biasa. Ucapan ribuan terima kasih kepada ya pelatihnya, gurunya. Semoga diberikan kesehatan, ya, dimurahkan rezekinya. Ya, sering didoakan. Jangan lupakan gurumu yang telah melatih, ya, sehingga kamu menjadi wanita-wanita soleha. Begitu juga yang laki-lakinya menjadi lelaki soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya orang mendengar ceramah katanya ada 4 macam. Yang pertama, sami'na wa ato'na, mendengar, mentaati, kemudian mengamalkan. Ini sangat bagus, betul? Yang kedua, sami'na wa asoina, mendengar tapi tidak open, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, betul? Nah, ini yang banyak-banyak melamun, menghayal. Yang ketiga, sami'na wa bisik-bisikna. Ini ibu-ibu ini ya, bisik-bisik. Yang keempat, sami'na wa ngantukna, kata. Ya. Tunduk-tunduk, pikir ustadznya husuk, rupanya ngantuk. Ya, sekali terbangun sudah berpulau-pulau di jilbabnya. Tidak memperpanjang kalam, ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus, betul? Bukan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau sudah cair, Ustadz pun pulang, betul? Alhamdulillah, ya. Bandung dulu baru Demak, senyum dulu baru disimak. Mana senyumnya? Luar biasa adik-adikku. Ya, alhamdulillah, tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana keimanan yang teguh membawa kita melampaui batas dunia menuju kedamaian yang abadi.
Jadi Isra Mi'raj kita sudah mengetahui. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, sekarang Palestina. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat yang awalnya 50 ya menjadi 5 waktu sehari semalam. Itulah dia Isra Mi'raj. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah? Sebagaimana Allah berfirman tadi dibacakan oleh qori yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan, dikelilingi dengan keberkahan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena setiap nabi telah melangkahkan kakinya di Masjidil Aqsa atau di Palestina itu. Ya, disitulah Allah memperlihatkan ya sebagian besar kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya, Isra Mi'raj ini adalah ya pembelajaran tentang keimanan. Kalau kita lihat dengan logika, kita tidak akan mampu. Kita berpikir tidak masuk akal, tetapi kita harus melihatnya dengan keimanan, tidak dengan logika saja atau akal saja. Ya, ini udah agak serak ini. Izin sebentar. Ibaratnya kalau kita logikakan ya, bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj yang biasanya perjalanan dari kota Makkah ke Palestina itu hanya ya perjalanan dengan kuda yang sangat tercepat, yaitu 30 hari atau sebulan, pulang balik 2 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad berjalan hanya sepertiga malam, sekitar 3-4 jam. Itu sudah pasti di luar nalar manusia. Ya, bagaikan ini Coca-Cola ini, kalau kita lihat ini airnya hitam, bagaimana air ini menjadi putih? Itulah di luar nalar kita. Dengan kita goyang menjadi putih, itu luar biasa. Amazing. Bagaimana air yang hitam bisa menjadi putih? Itu di luar logika. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah yang memberangkatkan, makanya itu terjadi. Begitu juga ini saya yang buat, karena saya menginginkan ini berubah, maka bisa berubah. Yang hitam menjadi putih. Itulah hati kita. Kalau jarang ke masjid, jarang membaca Al-Quran, berzikir hitam, tetapi kita datang ke tempat ini dapat memutihkan hati kita dengan zikrullah tatmainal qulub. Betul? Ya, ini air aslinya. Luar biasa. Ya.
Kita buat cucu. Kita masukkan. Kita buang airnya. Itu supaya tidak ngantuk, kata ketua panitia. Jadi kita buatlah sedikit ya kolaborasi. Ya, dibilang katanya Ustadz Magic. Karena saya sering tampil di lapangan Merdeka, ya, Magic begitu juga ketika di lapangan Serbaguna, ya, gedung Serbaguna di Pancing dekat UIN sama Unimed ketika datang acara Nisa Sabian. Ya, kalau kita kolaborasikan ya ceramah dengan Magic sepertinya agak seru, kata kawan-kawannya. Ya, semangat adik-adik. Udah cukup uangnya tadi? Boleh Ustaz tambah? Ustaz ada tambah, beli bonbon aja ya. Mana satu orang perwakilan sini? Sini. Ya, sedikit tetapi membawa berkah. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, perjalanan Isra Mi'raj ya yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Artinya, secara logika kita memahami itu sudah pasti tidak masuk akal. Perjalanan 2 bulan PP hanya dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sepertiga malam saja. Ini luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Makanya Allah memberikan tasliyah, hiburan, refreshing. Bagaimana ibu-ibu ini muka-muka yang nggak pernah dibawa jalan refreshing sama suaminya, kan suntuk kan Bu? Bapak-bapak siap-siap, minimal seminggu sekali lah dibawa jalan ini ibu-ibu ini. Allah aja memberikan tasliyah, hiburan kepada Habibullah kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Masa bapak diem ibu-ibu ini dari pagi sampai pagi lagi mengurusi anak dan suaminya. Jadi mereka kalau sudah boring, suka merepet-merepet, berarti suntuk Pak. Itu kode keras. Jadi mudahnya Pak cara meluluhkan hati wanita ini. Bapak kasih duit, senyumlah ini, betul deh. Anaknya saya tahu kasih duit. Ini bapak duitnya disimpan aja. Kalau bisa simpennya di atas asbes, biar si ibunya nggak bisa dapat. Jadi ada kata-kata ya dari bapak-bapak, oh Ustaz, istriku pandai cari duit Ustaz. Hebatlah, jadi 2 gerdang, makin kaya bapak. Bukan gitu maksudnya Ustaz. Saya letak di dompet, tahu dia pandai kali dia cari uang. Saya letak di kos kaki pun tahu dia Ustaz. Saya letak di selempitan dompet, tahu aja Bu. Oh pandai kali cari duit, makanya saya pening Ustaz. Itulah kelebihan seorang istri. Jadi kata ibu-ibu, itulah Ustaz, karena suamiku bahlul jiddan, pelit banget Ustaz, dedengkot pelitnya Ustaz, sama kawannya traktirnya semua, tapi kalau sama istrinya bakhil, disimpan aja uangnya. Jadi bapak-bapak ingat ya, bahagiakan istrimu ya, bahagiakan istrimu, karena doa mereka 3 kali mustajab daripada doa bapak-bapak. Betul Bu? Semangatlah Bu, ngantuk aja. Ya, ibu-ibu ya, tugasnya sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, berbakti kepada bapak-bapak. Mintalah ridhonya, ibu akan masuk surga
dakhaltil jannah min aina syi'ti. Ibu akan masuk surga dari pintu manapun yang ibu sukai. Jadi tugas ibu berbakti kepada suami, menggapai ridho suami. Kalau anak, ya, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Rasul, siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru yang keempat, ayahmu. Berarti ibunya ada 3, ayahnya boleh keras Pak, ibu boleh 3, ayah 1. Siapa? Harus banyak lah lahan sawit kita. Nanti kalau sawit harganya 5.000 baru semangat Pak ya. Biasa katanya, kalau kata orang Medan, kalau orang Pekanbaru Riau, kalau jalannya sudah melantang gini, ini harga sawit tinggi lah ini. Tapi kalau udah 1.000 perak, tunduk lah itu jalannya. Itu katanya bahasa orang Medan kalau jumpa ya orang-orang Riau Pekanbaru. Jadi intinya, ya, ibu-ibu jangan suka marah-marah, betul? Jangan suka marah-marah. Jadi suaminya ini disayangi ibu, karena surga ibu berada pada ridho suami. Kalau anak harus berbakti kepada ibu 3 kali, ayah sekali. Kenapa? Ibu melahirkan lagi, bukan gitu? Ya, kalau anaknya 3, melahirkannya 3 kali. Kalau 5 lebih ngeri lagi. Berarti ibu melahirkan. Yang pertama ibu mengandung, yang kedua ibu melahirkan, yang ketiga ibu menyusui. Kalau bapak apa kerjanya? Mencari uang. Berjudi. Ada bapak yang berjudi di sini? Ya, kalau berjudi anaknya, nasihati bapak, ya, tunjukkan video, ya, video neraka jahanam itu, Pak. Ini kalau bapak berjudi ini, ya, nanti bapak digantung, ya, nanti bapak dipotong, ya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ditunjukkan surga dan neraka juga. Ya, ketika beliau berjalan ke surga, ditengoknya banyak orang fakir miskin di sana. Nabi Muhammad pun bertanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa banyak fakir miskin di sini? Mereka, ya, pertanggungjawaban dari harta mereka sedikit, sedangkan orang kaya banyak. Itu salah satunya. Yang kedua, dilihat lagi di surga, tengok itu, ya, banyak orang-orang yang luar biasa. Kalau orang yang kaya sudah pasti susah, banyak dipertanggungjawabkan hartanya, ya. Jadi kalau di surga itu melihat ada trompa Bilal, itu trompa Bilal loh, kok sudah ada di surga. Trompa itu sandal Bilal bin Rabah sudah berada. Manusianya masih di dunia, sandalnya sudah di surga. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, dia bertanya, apa amalanmu Bilal? Kenapa bisa trompamu atau sandalmu sudah di surga? Salah satunya Bilal, dia tidak pernah meninggalkan wudhunya, Pak. Jadi habis batal wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Itulah salah satu membuat Bilal bin Rabah yang berada masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ada aroma yang sangat luar biasa, yaitu aroma wangi sekali. Belum pernah Nabi Muhammad mencium wangi yang sangat luar biasa. Wangi siapa itu? Wangi Masitoh. Tahu kisah Masitoh? Orang yang beriman di masa Fir'aun.
Jadi Masito itu adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi ketika Masito menyisir anaknya Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh. Ya, Masito pun berkata, La ilaha illallah. Terkejut anaknya. Apakah yang kau ucapkan itu nama ayahku Fir'aun? Kata anaknya. Bukan. Yang kuucapkan adalah Allah, Tuhan ayahmu dan Tuhan diriku, Tuhan pencipta alam semesta. Kulaporkan kau sama bapakku. Dilaporkanlah sama anaknya. Kemudian ya Fir'aun pun memanggil Masito dan keluarganya. Ya betul. Ya, disidanglah Masito oleh Fir'aun. Benarkah engkau ya beriman kepada Allah selain kamu tidak mengakui aku Tuhanmu? Betul, kata Masito. Siapkah engkau dihukum? Siap, aku tidak mau menyembah kepadamu wahai Fir'aun. Oleh sebab itu kamu akan dihukum. Dibuatlah kuali besar sama Fir'aun, dimasukkanlah seluruh keluarga Masito, anaknya, suaminya, begitu juga Masito. Gosonglah, melepuhlah Masito ya di dalam kuali besar yang dibuat Fir'aun. Tetapi Allah membalasnya. Ya, wangi gosong di dunia dibalas Allah dengan wangian yang sangat luar biasa pada Masito. Itulah kisahnya. Sedangkan ketika Nabi Muhammad berjalan-jalan ke neraka, apa yang dilihatnya? Banyak orang dengan kuku yang luar biasa, kuku besi, ya, merobek-robek mukanya dan dadanya. Malaikat Nabi Muhammad pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa mereka melakukan itu? Apa kata Jibril? Itulah orang-orang yang suka bergosip. Hati-hati Bu, suka bergosip. Yang suka bergosip, membicarakan ya aib saudaranya, siap-siap ya, siap-siap akan ya merobek-robek muka dan dadanya. Begitu juga orang suka ngejek-ngejek, nanti yang lidahnya keluar dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Itulah salah satu hukuman yang ditunjukkan ya oleh ya Allah kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali ya di malam hari sebelum subuh kembali. Kemudian sholat subuh, ya habis sholat subuh Nabi Muhammad pun duduk di depan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Nabi bimbang ingin membicarakan, memberitahukan kepada orang-orang Makkah, kafir Quraisy. Jalanlah ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Padi, Abu Rokok ya bersama. Hai Muhammad, apa yang kau mau pusingkan? Ngomonglah dengan Abu Jahal ya. Ya Abu Jahal, pamanku. Wahai paman Abu Jahal, aku telah diberangkatkan Allah dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit, ke-7, ke Sidratul Muntaha, lihat surga dan neraka, kembali lagi. Kapan kau berangkat? Tadi malam, ya sekitar sepertiga malam sebelum subuh aku kembali di sini. Katanya, hanya beberapa jam. Masuklah otak Abu Jahal ini. Ya, Abu Jahal itu apa artinya Bapak? Abun itu bapak, Jahlun itu bodoh, bapak yang bodoh. Apa maksudnya? Sebenarnya nama Abu Jahal ini adalah ya Abu Hisham, tetapi dilakop oleh orang-orang Muslim Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah ya kalau untuk ya kebaikan dia jahil, bodoh, tetapi kalau untuk maksiat otaknya bermain. Untuk Isra Mi'raj ini apa yang kita adakan? Terdiamlah itu Abu Jahal itu, bodoh ya, terbodoh. Ada di sini. Untuk yang baik-baik bodoh. Tetapi kalau untuk maksiat di tahun baru nanti apa kegiatan yang kita lakukan? Oh, cemerlanglah otaknya. Kita buat keyboard, kita bikin
ya bakar-bakar, kita panggil biduan yang seksi-seksi. Ini Abu Jahal ini. Jadi untuk maksiat otaknya cemerlang, ya, untuk yang baik-baik tebodoh dia. Itulah Abu Jahal. Jadi pada saat itu ini kesempatan dalam hati Abu Jahal untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, maukah engkau aku panggilkan orang-orang kafir Quraisy? Kau bicarakan Muhammad? Oh siap, terima kasih. Dipanggillah sama Abu Jahal. Wahai orang-orang Quraisy di Mekah, berkumpullah di sini. Berkumpullah semua seperti ini. Kemudian Muhammad pun bercerita. Setelah beliau bercerita, ketawalah mereka semua. Karena di luar nalar, di luar logika, bahwasannya biasa perjalanan dari Mekah ke Palestina 1 bulan pulang pergi, 2 bulan ini hanya sepertiga malam, ya, ibaratnya dari jam 1 sampai jam 4 saja. Ini kan di luar logika. Oleh sebab itu menanggapi Isra Mi'raj tidak dengan akal saja, tetapi dengan keimanan. Makanya orang-orang yang baru-baru masuk ke dalam agama Islam, banyak yang mereka murtad mendengar kisah Isra Mi'raj ini. Makanya dikatakan Abu Jahal, jika salah satu orang ini tidak percaya dengan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi, hancurlah agama Islam ini. Yaitu Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu dipanggillah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu temanmu sudah gila, temanmu sudah menipu. Kenapa rupanya? Masa dibilangnya dia berangkat, ya, sepertiga malam dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit, surga dan neraka, kembali lagi sebelum subuh. Apa kata Abu Bakar? Kalau lebih mustahil lagi daripada itu, jika Muhammad yang berkata aku percaya, maka dari itulah Abu Bakar disematkan namanya As-Siddiq, ya, terpercaya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kisah cerita ada gelar As-Siddiq karena ia mempercayai Isra Mi'raj dengan keimanan. Ya, contohnya kisah lama. Ya, saya semalam pergi, ya, ke kota Bagan Batu ini, Rokan Hilir. Ya, kemudian nanti besok saya balik. Tiba-tiba ada semut yang menempel di kantong saya. Setelah saya sampai di Medan, keluar semut itu dan berkata kepada teman-temannya, wahai kaum semut, aku sudah berangkat ke Bagan Batu semalam. Kapan kau berangkat? Hari Sabtu. Sekarang kau udah sampai ke sini hari Minggu? Iya, katanya. Percaya nggak? Sudah pasti semut jalannya tik 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 kecil. Sudah pasti mereka nggak percaya. Tetapi aku tidak berjalan sendiri. Aku diperjalankan. Aku bersembunyi di kantong Ustadz Beni. Makanya itu aku bisa berjalan ke Rokan Hilir, ke Masjid Pastabikul Khairat. Itulah kata si semut tadi. Begitulah cara kita memahami Isra Mi'raj ini, supaya keimanan kita bertambah. Jadi kalau Allah berkeinginan, maka itu akan terjadi. Contohnya, ya, seorang nabi tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, bisa jadi anak. Betul? Nabi apa itu? Nabi Adam. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Ada juga nabi tidak punya ayah. Siapa namanya? Nabi Isa. Nama istrinya, ibunya siapa? Siti Maryam. Itulah kalau Allah berkeinginan tidak ada ayah aja, sudah ada anak, yaitu Nabi Isa. Siti Maryam wanita solihah, ya, tidak pernah disentuh oleh pria, tetapi ya karena keinginan Allah lahirlah Nabi Isa. Makanya sekarang banyak kita lihat di luar sana, ya, ingin seperti Nabi
Nabi Isa punya anak tanpa suami. Betul? Nah, ini yang bahaya, dijaga Bu anak-anaknya. Jangan sempat ya anak kita ya hamil tanpa suami. Ustadz, nanti kalau anakku dikurung Ustadz, nggak punya dia jodoh Ustadz, jauh jodohnya. Ibu, ingat, jodoh, rezeki, pertemuan maut itu Allah yang atur, bukan kita. Ya, larang anak ibu pacaran. Keluar kamu ya dari pintu selangkah, tidak kuakui kau jadi anakku. Harus tegas Bu sama anak cewek Bu. Ya, jangan ibu biarkan bonceng sana ngeng malam-malam. Akhirnya masuk angin gelembung. Baru ibu menyesal. Ya, jaga anak ibu baik-baik. Larang anak ibu untuk pacaran. Ya. Ya, ini karena saya tengok ya udah ngantuk kepala desa. Kepala lurah ini ya, udah mesti semangat. Atau kita bagikan dulu Bang cenderammatanya Bang. Nah, Pak Solorno ya, kepala lurah maju ke depan, ya, ketua BKM, ya, Pak Ilham SPDI. Ini ada cenderamata dari pesantren Darul Arafah, silakan maju. Ya. Haji Ilham SPDI, ketua BKM, ketua panitia lurah, ya, perwakilan. Ini 3, ada 6. Tapi ini dulu lah, 3 dulu ya, keluar baru. Nanti aja lah, beda tempatnya. Nggak enak nanti. Nah, saya bagikan dulu. Udah, Sak Mami, taswir. Ya, Sak Mami, halas. Taswir. Ya, ini kenang-kenangan cenderamata dari pesantren Darul Arafah untuk Bapak Lurah. Ya, semoga berkah, sehat selalu. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua untuk Ketua Panitia Isra Mi'raj yang telah ya memberikan ya promosi kepada pesantren Darul Arafah. Terima kasih, semoga sehat dan murah rezeki. Ya, perwakilan dari Pak Haji Alim, Pak Haji Ilham SPDI, Ketua BKM, atau perwakilan salah satu selain Pak Solorno lah, nggak ada yang lain, anggota BKM yang lain, perwakilan Bapak, biar ada dokumentasinya beda orangnya. Nah, salah satu perwakilan dari BKM, ya silakan Bapak. Nah, perwakilan dari BKM atau DKM ya, Pastabikul Khairat. Silakan Abang dah. Jazakumullah khairan. Ya, 3 Bang, ini Bang. Udah bapak-bapak fotografer. Oke, terima kasih. Semoga berkah. Semoga berkah. Jazakumullah khairan Bapak Lurah, sehat selalu ya. Luar biasa tadi ya. Pencairan anak-anak sangat senang ya. Lurah yang sangat dermawan itu yang dinanti. Ya, kalau bisa Pak Lurah, harapan kami di masjid ini kalau belum ada kopi ya, disiapkan kopi, gulanya. Udah ada Pak Solorno? Karena ini adalah ya jalan lintas Pak Lurah. Jadi Pak Lurah sedekah dengan uang 200.000 aja belikan kopi sama gula di sini, oh pahalanya luar biasa. Ya, rajulun mu'allakun fil masajid. Ya, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Ya, Pak Lurah jalan-jalan ke sana traktir orang 1 juta lebih tiap bulan. Tetapi dengan uang 200.000 Bapak sedekahkan khusus untuk kopi dan gula. Pak Solorno bisa tiap bulan awal bulan datang ke kantor Lurah memberikan 200.000 untuk kopi dan gula. Siap Pak Lurah? Siap. Udah dikatakan siap. Nah, itu udah direkam Pak Lurah ya. Ini anak pesantren. Kalau anak pesantren insya Allah asidku
Ya jujur. Ya insya Allah. Ya jadi Pak Lurah jangan takut. Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya Pak Lurah sedekah satu balasannya 700 kali lipat, apalagi 200.000. Masya Allah, Bapak kalikan aja lah kali 700. Yang kedua, ini saya memberikan jalan, memberikan lampu cahaya di alam kubur Pak Lurah nanti. Ya, apa yang diminta oleh orang-orang yang mati di dalam kubur, dia pengen hidup kembali. Apa yang diinginkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Wahai Tuhanku, jikalau Engkau bisa membangkitkan aku dengan waktu sekejap saja, aku ingin bersedekah. Inilah jalannya Pak Lurah. Insya Allah Pak Lurah bersedekah 200.000 tiap bulan, paling sedikit minimal. Ya, Insya Allah Pak Lurah panjang jadi lurah Balai apa ini? Balai Jaya. Balai Kota Jaya panjang. Ini mereka mendengarkan doa-doa mereka, doa-doa orang yang berjalan dari Medan ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Medan berdoa. Siapa yang menyiapkan kopi ini? Pak Lurah, luar biasa. Ya, beri tepuk tangan kepada Pak Lurah. Jelas lagi ya. Yang lain donatur-donatur yang lain, kalau bisa masjid ini ada wifi-nya. Udah ada wifi-nya? Belum. Kalau bisa bersedekah 200.000 juga nyawa wifi itu tiap bulan. Kata Pak Lurah tadi, kami sudah dibawa jalan-jalan sama Pak Lurah ke Sindelaras, makanya betawa di sini. Udah kena servis. Luar biasa kali Pak Lurah ini. Ya, makanya tengok awet muda, sehat selalu. Ya. Makanya kalau 100.000 Ustaz udah pecah, udah dikira habis katanya. Wah. Ya, insya Allah, selalu aja Pak Lurah. Ya, doa kami bersama kesuksesan Pak Lurah. Ya, tetap istiqomah sama istri satu dulu Pak Lurah ya. Biasa laki-laki kalau sudah kawin lagi, ini yang susah. Sunnah Rasul Ustaz, iya. Kalau Rasul itu menikah setelah Khadijatul Kubra meninggal dunia. Artinya istri pertama meninggal dulu, barulah abang boleh poligami. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul, ya artinya satu pun sangat susah Ustadz, ya ngapain cari yang dua, ya artinya kalau Rasul itu ya menikah salah satunya, jadi seluruh istri Rasul itu janda, ya kecuali yang gadis yaitu Aisyah. Jadi kalau bapak-bapak mau berpoligami, carilah yang janda-janda yang tua-tua, lebih tua dari istri bapak yang pertama. Mau? Enggak lah Ustaz. Wah, satu aja yang udah tua muak Ustaz. Males pulang, mangestu aja Ustaz pulang. Apa itu mangestu? Makan ngising turu. Itu aja di rumah. Ya, nengok istrinya. Ya. Mau ibu-ibu pun di rumah pakai daster aja, minyaknya pakai balsem. Makanya bapak-bapak muak di luar. Cewek-cewek itu parfumnya wangi, ya dempulannya luar biasa. Jadi ibu-ibu pun bersolek juga di rumah supaya betah bapak-bapak ini, betul Pak? Ya jadi pulang-pulang dari nyawit, nyogrok sawit pun semangat Pak ya. Jangan ketika undangan bersoleknya luar biasa. Kalau menghadiri pesta, dempul sana, dempul sini. Ya bapak-bapak undangan dan nunggu dan hidupi kereta, mana si kereta lagi? Ngeng. Tin, udah Bu, siap. Kalau nggak sabar pergi sendiri. Malah dihina suaminya udah nunggu. Sabar suaminya nunggu, ngeng. Mondar mandir sana, mondar mandir sana. Baju tiba-tiba keluar, bang, mana yang cantik bang, warna merah atau warna kuning?
Warna kuning deh, itulah bang bodoh, nggak tahu gaul. Warna merah lah bang, harganya pun lebih mahal. Warna merah kayak 500.000, yang kuning 300. Lontong, tadi kok tanya aku, kata suaminya. Ini kok marah-marah, ditanya kuning atau merah. Udah pakaian lagi masuk kamar, tiba-tiba keluar warna putih. Kan kurang ajar ini. Tadi tanya ya kuning sama merah, tiba-tiba warna putih. Inilah bertingkah bini ini. Ya, nanti jilbabnya putar sini, salah, putar ke kiri, salah. Kalau mau undangan luar biasa, kayak mau bertemu pejabat presiden. Tapi kalau jumpa suami, aduh, mau minyak jelantah, ya, pakai daster koyak-koyak, ya, langsung demon orang itu, Pak. Ya, jadi ibu harus semangat. Artinya ketika di rumah, ya, ibu boleh bersolek, ibu boleh berhias untuk bapak-bapak. Jangan ibu berhias untuk dilihat oleh laki lain, suami orang. Inilah yang berdosa. Jadi seorang istri berhias adalah untuk bapak-bapak. Niatkan itu, Bu. Ya, itulah yang berpahala. Ini kebanyakan saya lihat, makanya istri saya di rumah saya marahi kalau udah bersolek itu. Kalau mau keluar, wah, luar biasa bersoleknya. Di dalam rumah pakai daster aja. Sekarang udah mau dia. Di rumah sekarang udah bersolek. Jadi ketika kita pulang, Pak, pun tanya, mau kemana, Dek? Nunggu abang sayang lah, katanya. Ya. Bapak-bapak seringlah mengucapkan I love you sama ibu-ibu ini. Bisa, Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini susah mengatakan I love you. Ya, nggak bisa mengatakan aku cinta padamu, itu susah itu mereka itu. Karena mereka ngomongnya dalam hati, pikiran. Ya. Ya, jadi ibu jangan berharap mereka bisa mengungkapkan I love you. Ya. Hanya ibaratnya 90% laki-laki susah mengatakan I love you kepada seorang istri. Ya. Hanya 10 orang yang bisa, 10%-nya, yaitu yang sudah membaca Sirah Nabawi, ya, membaca bagaimana Rasulullah berumah tangga. Makanya kalau suami-suami ini dibawa ngaji ini luar biasa ini. Ini suami-suami setia, Bu. Ya, disayang suaminya, ya, dihormati, dikasihani, karena surga ibu berada, ya, pada ridho suami. Ya, anak-anak, ini Ustadz ada bawa lobe juga ini. Lobe untuk laki-laki. Ya, siapa? Tadi kepala apa? Pak Lurah 5 orang. Siapa yang mau lobe? Maju ke depan. Maju ke depan sini. 5 orang maju. Lima orang. Berapa orang dapat? 5. Baris. Ya. Lurus. Ada pesana. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Siapa nama Bapak Pak Lurah? Lain waktu you bilang aja, Parjo bilang, nggak tahu dah kami. Ya. Yang kedua, sebutkan nama BKM yang kamu ketahui. BKM Fastabiqul Khairat. Siapa yang tahu? Sebutkan satu nama BKM Fastabiqul Khairat yang adik kenal. Siapa yang tahu? Pak siapa? Nggak ada yang kenal, makanya Pak BKM ini pakai bed nanti, BKM Fastabiqul Khairat. Ya, siapa guru, nama guru pelatih ini? Nasid tadi, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nek Pia. Nek Pia, mana orangnya? Dapet. Nah, coba pakai pas nggak? Nomor berapa itu?
Coba pakai. Enam. Lobo, ini coba pakai. Nomor 6. Ya, yang kedua, ya. Ustadz dari mana? Siapa yang tahu? Dari Sumatera Utara. Oh, ya, Salim. Ente udah kan? Ya udah, silakan duduk. Dari Sumatera Utara, Medan. Coba pakai. Pas nggak? Ah. Kebesaran. Ah, pakai ini juga. Tes. Kalau kebesaran kasih sama ayahnya kan. Ah, nanti udah besar kamu itu. Udah, ya duduk. Salim. Ya. Yang ketiga, ya. Siapa nama ibu perwiritan sini? Tahu kenal? Nggak tahu? Hah? Nggak tahu? Mamamu tahu? Hah? Siapa nama mamamu? Ija. Mana orangnya ada? Ah, coba tes. Ah, nanti kasih sama bapak kalau kebesaran ya, atau sama abang. Ah, Salim. Ya. Yang kedua, apa itu Isra? Hah? Tahu? Isra Mi'raj tahu? Isra Mi'raj tahu? Hah? Ceramah? Apa Ibu bilang? Ceramah apa? Hah? Tahu nggak? Ah, karena kamu sudah maju ke depan, kamu nggak tahu Isra Mi'raj itu apa? Hah? Ayahmu ada? Mamakmu ada? Mamak mana? Ada mama? Nggak ada mama? Kamu ada mama? Nggak ada. Kemana mama Glenn? Di rumah. Hah? Di rumah. Kenapa nggak diajak? Hah? Si adik. Iya. Ya, jadi kelas berapa sekolah? Kelas 3. Siapa guru agamanya? Bu Siti Aminah. Mak, ada Bu Siti Aminah sini? Enggak ada. Ah, nah, silakan. Ini lagi, ya. Salim, mau cepat kali Salim ya. Ah. Bu Ima suka merajut. Gimana jamaah? Lanjut. Ah, ya sudah jam 11 ya, kurang 15 ya. Jadi intinya di akhir di Isra Mi'raj ini kita menambahkan keimanan kita. Ya, bagaimana keimanan kita meningkat, apa yang harus dilakukan? Seperti Pak Lurah tadi mengatakan, ya aktifkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Bagaimana baca Quran, mengaji anak-anak ini. Seperti kita dulu waktu kecil Bu, Pak. Bagaimana mengaji kalau maghrib datang ke sini, mengaji habis maghrib. Kita siapkan guru-guru. Tadi kita tengok imam-imamnya pun bagus-bagus suaranya. Dimanfaatkan. Ya artinya, ya kita sibuk mengkhususkan anak kita komputer, bahasa Inggris, ratusan ribu kita habis uang. Tetapi untuk ngaji, membayar mengaji 50.000 sebulan itu pun ngutang. 3 bulan baru bayar. Apa nggak kita lihat ustadz-ustadznya? Ya, naiknya pun sepeda aja. Ya. Kenapa? 50.000 sebulan itu pun ngutang. Inilah sedihnya ustadz-ustadz nih jadinya. Jadi kalau ibu bapak mau anaknya pandai mengaji, nah, suruhlah belajar mengaji. Bayar ustadznya mahal-mahal. Panggil ke rumah. Ya. Jangan nanti bapak ibu meninggal tak ada yang mendoakan. Ingat, waladun solihun. Ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi jangan salahkan anak bapak dan ibu tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah dilatih mengaji. Ya,
Tidak ada tempat terbaik sekarang kecuali di pesantren. Masukkan anak-anak ibu di pesantren. Apalagi masuk ke dalam pesantren Darul Arafah. Nah, saya pastikan anak ibu pandai ceramah. Contohnya anak Pak Solorno itu, ya, Ibnu Alpan. Alhamdulillah di pesantren sudah saya utus dia sudah 3 kali ke masjid-masjid sekitar. Ya, artinya saya janji kalau anak bapak ibu masuk pesantren Darul Arafah, saya pastikan anak bapak ibu pandai ceramah, khutbah Jumat. Saya langsung yang melatihnya 24 jam bersama saya karena kami tinggal di pesantren itu. Ya, jadi kalau pening bapak ibu cari sekolah pesantren, hijrah ke Medan, bertemu sama kami. Nah, jadi kalau anak-anak pesantren tidak harus jadi ustadz, Pak Lurah bisa, wali kota Tanjung Bali dari alumni Pak Syarial, sekarang Polres Bandung Bali dari Darul Arafah. Insya Allah Darul Arafah di mana-mana sudah ada. Jadi kami mau kemana aja ada orangnya. Alhamdulillah kekompakannya luar biasa. Ya, IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Kalau di sini apa namanya, Bang? IBDA. Ya, tetap intinya Darul Arafah. Ya, semoga bermanfaat Isra Mi'raj ya. Artinya ya kami sudah berjalan di sini, udah ke sini ke tempat ini luar biasa. Lain waktu kami akan bersilaturahmi kembali ya ke tempat ini yang sangat luar biasa, dari sambutan dari Pak Solorno ketua panitia, dari kepala desa. Ya, tadi pun kami makan bareng bersama pengurus-pengurus dan tokoh masyarakat ya di rumah Pak Solorno. Ya, semoga ini ya menjadi keberkahan, ya menjadikan silaturahmi kita menjadi silaturahmi yang kuat dan terbaik. Akhirnya jikalau dirasa kata-kata saya kasar, saya mohon maaf karena saya makhluk kasar, betul Bu? Bukan makhluk halus. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa, betul Bu? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan lagi. Tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu tai, Bu. Betul? Sering juga yang keluar dari dubur ayam itu telur. Tergantung bapak dan ibu mau mengambil tainya atau telurnya. Sudah pasti mengambil telurnya, yang baik-baik, yang buruk-buruk ditinggalkan. Ya, burung balam, burung garuda, ya burung merpati, burung merbak. Ya, yang kedua kami berharap ya jikalau dirasa kata-kata kami menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Ya, sampai di sini sekian dan terima kasih. Ya, informasi dan dakwah ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Ustadz Denny Fitriadi mohon undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Bertemu kita di lain waktu dan kesempatan lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun wal afu minkum. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.